Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, kali ini kita akan mulai perkuliahan, diskusi, presentasi disampaikan oleh kelompok pertama terkait investasi, memahami investasi. Nah, oleh karena itu langsung saja Bapak akan kasihkan waktunya kepada kelompok pertama. Oleh karena itu waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Harena Sari Stompul dari kelompok 1 yang mewakili dari teman-teman saya untuk menjelaskan tentang memahami konsep dasar modal syariah. Untuk itu, untuk materinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amanah dan Tasya Dwinanti. Untuk Tasya Dwinanti atau Amanah dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berjudul memahami konsep modal syariah. Yang pertama, sejarah pasar modal. Perdagangan pasar modal konvensional di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi perusahaan Belanda di pemerintah Hindia Belanda. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menko Budino yang didampingi oleh Ketua Bapemam Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil DSN dari Direksi SRO. Direksi Perusahaan Efek Pengurus Organisasi Pelaku dan Asosiasi diresmikan pada awal November 2002. Akan tetapi, pada saat itu, Bapemam dan Dewan Syariah Nasional belum merasa siap. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum selesai dibahas. Menurut Usman, tahun 1990, halaman 185. Sebelumnya, Bapemam telah mengkaji cukup lama syariah dan bahkan telah mengirimkan delegasi untuk studi banding dan melihat mekanisme beroperasinya pasar modal di berbagai pasar modal syariah dunia. Menurut Salahuddin 2006, halaman 155. Hadirnya pasar modal syariah merupakan menjadi tonggak sejarah baru seperti Bank Muamalat Indonesia yang dibuka pada 1 dasawarsa yang lalu. Menurut Salahuddin 2006, halaman 155. Aktivitas di pasar modal syariah memang belum lama diperkenalkan sebelum kehadirannya. Telah muncul reksadana syariah pada tahun 1997 yang kemudian diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Lanjut. B. Pengertian pasar modal syariah. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan juga pasar untuk surat berharga jangka panjang, sedangkan pasar uang merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan menurut Sudarsono 2007 halaman 184. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham, obligasi, warrant, right, obligasi
konvertabel, dan berbagai produk turunan seperti opsi dan lain-lain. Sedangkan yang diperjualbelikan diantaranya adalah surat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBBPU, commercial paper notes, call money, repurchase agreement, bankers acceptance, treasury bill, dan lain-lain. Hukum pasar modal. Tidak dijumpai baik dalam Al-Quran maupun hadis yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebolehan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, atau jasa yang tidak dilarang agama, menurut Lubis 2004 halaman 91. Fungsi pasar modal syariah yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dan dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Pelaku pasar modal. Dalam pasar modal terdapat beberapa pihak terlibat dalam kegiatan. Pihak-pihak tersebut adalah 1. Emitran. Emitran adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. 2. Investor. Investor adalah pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. 3. Perusahaan pengelola dana atau invest company. Merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. 4. Reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Jenis-jenis pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu pasar perdana atau primary market, 2. Pasar sekunder atau secondary market, 3. Bursa paralel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga atau sekuritis seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya atau derivatif seperti opsi, waran, dan reksadana. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan pada modal syariah adalah saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Jakarta Islamic Index atau indeks syariah. Jakarta Islamic Index merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Adapun indeks sebelum JII adalah indeks individual, indeks harga saham sektoral, indeks LQ45, dan indeks harga saham gabungan. Indeks syariah merupakan indeks yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Mekanisme beroperasinya pasar modal syariah. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisa keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Apabila investor mengetahui adanya kemungkinan
mendapatkan keuntungan dari jual beli saham, ia dapat langsung membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika harganya naik pada pasar yang sama. Jadi, investor dapat pula menjadi penjual saham kepada investor yang lain. Adapun karakteristik pasar modal syariah, yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan. Yang ketiga, semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account keuntungan, kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. 4. Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. K. Menentukan harga saham. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung harga saham suatu perusahaan. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama pendekatan dividen dan yang kedua pendekatan price earning ratio atau VER. L. Perbedaan antara investor dan spekulan. Investor di pasar modal syariah adalah pihak yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diyakini baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari capital gain melalui short selling. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang seksama. Sementara spekulan bertujuan untuk mendapatkan capital gain yang biasanya dilakukan dengan upaya goreng-menggoreng saham. Spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi. Meskipun di antara keduanya ada kemiripan, perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali secara short term, sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat long term. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amanda dan Tasya Dwinanti yang telah membacakan materi dari kelompok. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan, dan untuk pertanyaan akan saya batasi untuk 3 pertanyaan. Untuk itu silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detia Klaudia, izin bertanya. Kepada Saudari Adetia, silakan. Baiklah, kepada moderator sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya di sini ialah, jelaskan apa saja kebijakan kalau misalkan pasar modal itu pasti udah diatur di dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang itu ada kebijakan kayak gitu. Nah, jelaskan apa saja kebijakan dari pasar modal tersebut. Nah, terus tuh juga apa sih manfaat kita masyarakat kecil? Ada enggak maksud aku tuh itu manfaatnya untuk kita pasar modal itu? Kalau ada, tolong jelaskan. Apakah sudah mengerti?
Terima kasih kepada Saudari Adetia. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Friciati izin bertanya. Baiklah, kepada Saudari Afri Cahyati, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan dua pendekatan dalam menentukan harga saham secara rinci. Terima kasih. Diulang. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan dua pendekatan dalam menentukan harga saham secara rinci. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Afri Cahyati yang telah bertanya. Untuk itu, saya persilakan kembali untuk pertanyaan yang terakhir. Saya Peri Arga izin bertanya. Kepada saudara Peri Arga, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana mekanisme beroperasinya pasar modal syariah itu. Oh, sudah jelas? Baik, saya sudah jelas terima kasih untuk kesempatan bertanya. Mohon izin untuk kami mencari jawaban. Terima kasih. Ini budaya memang, cuman kalau yang budaya kan dia lagu budaya laris ini kan yang bagus juga tentang pangan juga lain. Kita punya sama kamu kan. Kamu menjawab pertanyaan dari Peri Arga, moderator. Ya, kan kering laris ngajak. Baik, Saudara Peri Arga, apakah Anda mendengar? Kami akan menjawab pertanyaan Anda yang akan dijawab oleh Saudari Amanah. Pertanyaan ialah, jelaskan mekanisme beroperasinya pasar modal syariah. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisa keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Apabila investor mengetahui adanya kemungkinan pendekatan keuntungan dari jual beli saham, ia dapat langsung membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika harganya naik pada pasar yang sama. Jadi, investor dapat pula menjadi penjual saham kepada investor yang lain. Pasar modal syariah, menurut Irfan Tauqir, wacana pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan memainkan harga saham. Dampaknya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan oleh nilai instruksinya. Untuk itu, dalam pasar modal syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Peri Arga sudah jelas? Baik, terima kasih jawabannya. Sudah jelas. Terima kasih kepada Saudari Amanah dan kepada Saudari Peri Arga yang telah bertanya. Selanjutnya, kami akan menunggu jawaban yang lain.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Apri Cahyati tadi. Dua pendekatan. Dari siapa tadi? Dari saya, Ana. Afri, benar? Benar. Yaitu pertanyaan tadi dua pendekatan dalam menentukan harga saham. Dalam menentukan harga saham ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan dividen. Pendekatan dividen merupakan sebagian dari keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Bagi investor, jumlah rupiah yang diterima dari pembayaran dividen resikonya lebih kecil dari kapital. Dividen adalah pendapatan yang dapat diperkirakan sebelumnya, sedangkan capital gain sulit diperkirakan. Dua, pendekatan price earning ratio. Pendekatan price earning ratio adalah rasio antara harga berbanding proyeksi keuntungan per saham. Pendekatan price earning ratio menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah untuk setiap rupiah memperoleh laba perusahaan. Apakah Apri Cahyati sudah jelas? Kepada saudari Amana, apakah ada contoh yang lebih rinci biar lebih jelas terhadap menentukan harga saham? Bukannya tadi untuk meminta penjelasan antara Ya. pendekatan. Nah, ini penjelasan pendekatannya. Pertama, pendekatan dividen. Pendekatan dividen itu merupakan sebagian dari keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen adalah pendapatan yang dapat diperkirakan sebelumnya, sedangkan kapital sulit diperkirakan. Yang kedua, pendekatan price earning ratio adalah antara harga berbanding proyeksi keuntungan per saham, menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. Itu penjelasannya. Terima kasih kepada saudari Amanah, jawabannya sudah. Terima kasih kepada saudari Amanah yang lagi-lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir, Aditya, mohon menunggu, kami sedang masih mencari jawaban. Atau dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Aditya? Akan saya persilakan.
Baiklah, pertanyaan dari Saudari Aditya akan dijawab oleh Saudari Tasya Dwinanti. Untuk Saudari Aditya, silakan menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kepada Saudari Tasya, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aditya, yakni jelaskan apa saja kebijakan pasar modal dalam undang-undang dan apa saja kebijakan saham pasar modal tersebut manfaatnya untuk masyarakat. Undang-undang tentang pasar modal syariah yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai undang-undang pasar modal berisi tentang definisi pengertian serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Di dalamnya berisi tentang Bab 1, ketentuan umum, memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pasar Modal. Bab 2, Badan Pengawas Pasar Modal, aturan mengenai fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan untuk manfaatnya adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal atau investor. Sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Kepada Saudari Aditya, apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih kepada Tasya. Baiklah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan atau kelompok kami sampaikan tentang materi. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mengingat waktunya tinggal sedikit lagi, kasih sedikit tambahan lah untuk waktu ini. Jadi pastikan kalau misalnya investasi, jangan sampai kita itu hanya berpatokan kepada keuntungan. Tetapi di sini harapan kita ingin berinvestasi tersebut untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga ke depan, yang itu jangka panjang, bukan jangka pendek sebagaimana itu spekulan. Hari ini beli, besok jual, itu namanya spekulan. Kalau kita nggak boleh kayak gitu. Jangan sampai kita berdagang. Kita pastikan untuk berinvestasi. Itu kira-kira tambahan dari materi kali ini. Bapak kira cukup pertemuannya. Nanti ditambahkan tentang studi kasus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.